Halo semuanya, selamat malam teman-teman Kampus Merdeka. Malam, Kak. Halo, halo. Malam, Kak. Halo, halo. Malam, Kak. Kak. Waduh, 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 Malam, waduh, Kak. waduh. Guys, aku boleh ini nggak? Lewat chat dulu gitu. Suaranya tabrakan. Halo, halo semuanya, selamat datang ya di acara closing dan graduation-nya Kampus Merdeka dari Celebrate. Halo semuanya, apa kabar kalian? Kalian semua pada kenalin saya ya? Saya udah berapa kali muncul ya di acara-acara kalian ya. So today kita penutupan ya. Cepat juga waktu berlalu semenjak kapan ya? Kita mulai bulan apa sih? Gue lupa deh. Kita mulai tuh bulan September, September atau Agustus ya udah. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan kita bersama ya. Agustus. Oh iya, Agustus. Ya, sudah 5 bulan kita bersama dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung rangkaian Kampus Merdeka. Terima kasih teman-teman udah ikut bersama Celebrates ya. Kalau gitu untuk kebersamaan kita selama 5 bulan ini boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Itu apa reactionnya ada kan tepuk tangan ya ada. Ye, nambah terus tuh udah banyak banget tuh. Tuh kalau di gedung bunyinya kenceng banget nih. Tuh udah 20, 17 kok turun-turun dah. Sedih udah farewell. Iyalah udah farewell, Bro. Di semua pertemuan pasti ada perpisahan, guys. Dan kita harus siap menghadapi segala macam bentuk perpisahan. Nggak kalian doang yang sedih kok. Saya juga sedih. Asik Kak Randi. Apa? Oke. Kalau gitu saya udah kebanyakan. I think I talk too much ya guys. Sorry. Oke guys, jadi ada nggak acara malam ini mungkin nggak lama. Kami dari Celebrate ingin berterima kasih aja sama kalian. Udah ngeluangin waktunya setiap malam kan hampir selalu Pak, nggak setiap malam sih, setiap berapa hari sekali ada kelas begitu. Terkadang juga kami ngeganggu weekend kalian kan, ada acara soft skill di hari Sabtu gitu di weekend. Pokoknya intinya kalau dari saya sih terima kasih yang waktu itu ikut kelas public speaking sama saya ya. Kayaknya ada beberapa nama yang saya kenal di sini. Yeah. Oke, kalau gitu I think I talk too much guys. Kayaknya jangan kebanyakan saya yang ngomong karena akan ada beberapa teman-teman sama ada tamu nanti yang akan memberikan ada kata sambutan. Dia adalah seorang data scientist dari Ruang Guru. Mas Adipta nanti akan sharing sedikit tentang tentang data scientist karena kalian banyak kan yang katanya mau jadi data scientist, data analyst ya kan, data engineering ya kalau nggak salah ya, iya kan ya, iya kan, kalian banyak kan, seingat saya sih kalian banyak tuh yang mau tuh. Ya nanti Mas Adipta akan sharing dikit sama nanti ada beberapa video terima kasih gitulah ya dari ada beberapa orang, adalah beberapa sosok yang memberikan video terima kasih, memberikan selamat lah intinya gitu. So kalau gitu asik Kak Randi, asal jangan berpisah sama Ayang Kak. Nggak apa-apa pisah sama Ayang. Nggak apa-apa. Sedih, jangan sedih dong. Nggak boleh sedih. Oke, kalau gitu kita di awal ini, biar nggak usah lama-lama lagi, ada beberapa kata-kata mutiara dari Mas Prayoga. Kata-kata mutiara. Iya, jadi kalian siapa di sini yang tahu Mas Yoga, guys? 3 kali perpisahan nih, Celebrate 2002 dan 2022 dan Desember. Oh, mantap. Jangan sampai ada yang keempat bersama pacar, Mas. Tuh. Ya, gimana kalian ada yang kenal sama Mas Yoga nggak, guys? Siapa yang ingat mukanya Mas Yoga? Aku tahu Pak Yoga. Oh, gitu. Jadi akan ada ini. Halo, Mas Yok. Halo. Mas Yok mau kasih beberapa inilah ya. Mas Yok seneng banget tuh kalian ikut acara ini gitu. Jadi dia mau kasih beberapa kata-kata lah dari ini. Silakan Mas Yoga, panggung saya serahkan. Oke, thank you Mas Randi. Oke, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin sedikit aja kali ya kalau dari saya mewakili Celerates dan teman-teman di sini, teman-teman Celerates di sini dari mungkin dari Mbak Salsa atau mungkin dari Mas Randi, Mbak Ica gitu ya, yang udah nemenin teman-teman di sini di luar dari konteks tim supportnya gitu ya. Jadi kita tim supportnya di sini untuk teman-teman mengikuti studi independen di kampus Merdeka. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya. Tadi udah disampaikan juga sama Mas Randi. Mungkin kalau dibilang perpisahan sih nggak mau ya dibilang perpisahan gitu. Karena nanti mungkin bakal banyak lagi plan-plan atau mungkin program-program yang Celerates akan adakan atau Celerates akan jalankan gitu buat teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan memang teman-teman bisa ikut dan mungkin ada beberapa program yang cocok buat teman-teman, itu monggo diikutin aja. Mungkin bisa dipantengin terus dari sisi sosial medianya atau mungkin tetap ada di grupnya gitu ya. Terus mungkin juga teman-teman tetap pegang kontaknya Mas Randi, terus ada kontaknya saya juga kan di grup juga ada Mas Salsa, ada Mas Randi juga, terus ada teman-teman mentor gitu. Jadi tetap ditanya aja gitu kalau misalkan memang ada mungkin yang bisa dibantu dari situ, kita sebisa mungkin kita bantuin gitu. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan selama ikut kampus Merdeka di sini itu ilmu-ilmu yang udah diberikan gitu ya oleh teman-teman mentor yang sudah kita pilih gitu ya, teman-teman mentor dan teman-teman trainer gitu yang udah kita pilih buat ngasih materi, mudah-mudahan materinya bisa digunakan teman-teman untuk nanti ke depannya, atau mungkin juga teman-teman yang pengen juga berbagi materinya itu ke teman-teman yang lain gitu, atau mungkin ke adik kelasnya gitu ya, atau mungkin ke saudaranya gitu ya, itu mudah-mudahan bisa dipakai ilmunya. Terus juga kita juga akan ada kampus Merdeka lagi di tahun depan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi gitu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan memang ada yang berminat mau jadi timnya di Celerates gitu ya, mungkin nanti setelah kampus Merdeka yang keempat, mungkin yang kelima gitu ya, teman-teman mau jadi mentornya mungkin dengan udah punya pengalaman yang baik gitu, udah bisa mengimplementasikan apa yang pernah diajarkan sebelumnya gitu, itu monggo aja di kontak gitu. Dan atau mungkin nanti teman-teman yang pengen join gitu ya, nanti setelah lulus gitu pengen jadi bagian dari Celerates, itu monggo aja gitu. Kita selalu terbuka untuk teman-teman yang baru lulus gitu untuk fresh grade, apalagi teman-teman yang udah punya basic gitu ya, dan teman-teman yang udah dapat ilmunya gitu dari Celerates ini. Jadi mudah-mudahan sih ilmunya bisa dipakai dan bermanfaat, jadi biar bisa dibagi-bagi juga dan bisa ngebantu teman-teman nanti di dunia kerjanya gitu. Karena kan setelah ini kan teman-teman masih lanjut kuliah lagi ya untuk di semester selanjutnya ya. Oke, mungkin itu aja kali ya, tuh sama terima kasih juga buat teman-teman mentor dan juga buat teman-teman trainer yang udah nemenin dan yang udah ngebimbing peserta-peserta di sini gitu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang diberikan itu bermanfaat gitu ya. Terus untuk teman-teman juga karena kalau berbagi ilmu kan nggak jadi berkurang ilmunya ya, jadi nambah ilmunya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai ke depannya ilmunya. Oke, mungkin itu aja kali ya Mas Randi dari saya. Mudah-mudahan sih ya tadilah, jadi tadi Mas Randi kan bilangnya berpisah gitu ya, jadi mudah-mudahan di sini kita nggak berpisah ya, jadi tetap masih ada di komunitas yang sama gitu ya. Berpisah itu kan artinya banyak ya, Mas Yoga ya, Betul. itu loh. Berpisah untuk bertemu kembali kan bisa. Nah, kan ada gitu. Siapa di sini yang sudah berpisah balik lagi, guys? Nah kan nggak ada yang angkat tangan ya. Pasti ada, yakin gue ada pasti. Oke, kalau gitu Mas Yoga ada lagi? Oke, udah itu aja. Jadi semuanya terima kasih buat teman-teman yang ada di sini, buat teman-teman yang semua telah berpartisipasi ya, dari sisi tim supportingnya, dari mungkin tim administrasinya, dari tim pengajarnya, dari tim mentoringnya gitu ya, dan dari teman-teman peserta yang mungkin udah antusias ngikutinnya, atau peserta yang udah aktif gitu, yang udah memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk ikut kelasnya gitu. Nanti akan ada, walaupun dengan kondisi-kondisi yang tadi lah, misalkan ada yang lagi sambil magang, ada yang lagi sambil PKL gitu ya. Terima kasih atas
keseriusannya gitu dalam mengikuti program ini. Oke, kalau gitu panggungnya saya kembalikan ke Mas Randi. Monggo Mas Randi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Yoga. Gitu guys. Jadi ya itulah ya. Yang namanya perpisahan itu tidak hanya berpisah, tapi ada arti-arti lain yang gitulah, berpisah untuk kembali gitu kan, nggak ada yang tahu ke depannya gimana gitu ya. Ya gitu guys. Jadi siapa di sini yang bakal kangen sama kelas studi independent accelerates guys? Live chat aja, di chat aja situ, di chat gitu. Aku bang gitu, saya bang, saya kak. Tuh banyak, banyak, banyak. Berarti ini ya berkesan ya. Berarti berkesan ya. Jadi ilmunya selama 5 bulan ini itu ya menyenangkan lah ya. Ikut lagi aja tahun depan, boleh nggak sih? Boleh nggak sih kalian ikut lagi tahun depan tuh? Berbawang, saya bercabe kak. Kangen dimintain tanda tangan laporan akhir, mantap. Itu. Oke, kalau gitu guys, saya kan sebenarnya tidak terlalu banyak ini ya, harusnya di sini. Cuman gini, lanjut ke berikutnya. Ada kata, bukan kata sambutan sebenarnya sih ya, lebih ke ucapan terima kasih, dan ada beberapa pesan-pesan dari Bapak dosen pembimbing lapangan. Mana Bapak? Sebentar guys. Dipersilahkan Pak untuk memberikan sepatah dua patah kata Bapak Taftani. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, tadi saya nyari Pak, maaf. Agak susah ya. Tadi saya nyari dulu. Ternyata ada DPL-nya. Bapak, silakan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan saya selaku dosen pembimbing lapangan Taftazani Gazi Pratama ya, nama saya. Kalau misal ada yang belum kenal, nama saya Taftazani Gazi Pratama, selaku dosen pembimbing lapangan di Mitra Accelerates dalam program studi independen dan pembelajaran Big Data dan Business Intelligence ya, yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristekdikti pada program Kampus Merdeka pada batch yang ketiga ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini saya merasa sangat bersyukur dan bahagia dengan teman-teman semua, karena pada hari ini kita berkumpul tidak lagi dalam melihat progres pembelajaran kalian ya, melainkan pada hari ini kita berkumpul untuk merayakan keberhasilan dan kelulusan sebanyak 88 mahasiswa ya, kalau tidak salah saya tadi dapat datanya sebanyak 88 mahasiswa. 80. Ya, betul Mas. Kita 88 ya, sekitar 80-an ya. Ya. Dalam mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 5 bulan ya. Tadi dari bulan Agustus sampai Desember ini. Oke. 5 bulan seperti kuliah ya, kuliah di kampus. Oke, saya mengucapkan terima kasih pada Accelerates sebagai penyelenggara, pada Mas Yoga, Mbak Salsa, kemudian para trainer, mentor yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang
sangat bermanfaat ya bagi di kehidupan sekarang, di mana pemerintah itu menginginkan masyarakatnya itu melek digital ya. Apalagi seorang mahasiswa juga diharapkan punya bekal dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan nyata di kedepannya. Harapan saya untuk program yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu magang maupun studi independen, itu bisa selalu berkembang, di mana juga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para mitra bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan bisa nantinya tuh bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Oke, saya selaku dosen pembimbing lapangan, mohon maaf jika kita selama berinteraksi saya memiliki banyak salah atau belum sepenuhnya bisa hadir ya membimbing teman-teman dan juga berkoordinasi dengan dengan mitra Celereds. Dan saya berharap atau saya berdoa semoga teman-teman setelah mengikuti pembelajaran di Celereds nantinya karir kedepannya semakin lancar, kemudian perjalanan Anda dalam belajar di S1 juga bisa ini ya, lancar juga. Lalu kalau misal mungkin masih ingin ikut lagi bisa ikut ya. Kalau misal ini masih ada yang semester 5, nanti semester 6 masih bisa ikut lagi ya. Nanti bisa ikut daftar, ada lagi ya Mas di batch keempat ya berarti. Untuk batch keempat ada lagi? Ada Mas. Oh, Insya Allah ada lagi Mas, Insya Allah, dengan insya Allah pilihan ada lagi. kelas yang lebih. Ya nanti kalau misal masih kangen sama Ya, Celereds kan nanti bisa belajar lagi ya betul. di batch yang keempat. Cepat. Gitu. Dan semoga yang sudah sampai tugas akhir dimudahkan sampai lulus. Oke, tetap semangat untuk belajar IT, karena kan ini tidak semuanya berasal dari mahasiswa IT ya. Oke, ini juga sangat bermanfaat, bisa memberikan bekal tambahan ya untuk teman-teman ketika nanti memasuki dunia kerja, karena dunia kerja pada era saat ini itu tidak memandang dari prodinya apa, tapi semua prodi itu bisa bekerja di bidang IT. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Saftah. Sama-sama Mas. Amin deh Pak ya, pokoknya segala macam ini itu pokoknya amin aja. Ya, Iya, ngomong-ngomong soal batch 4 tahun depan kita buka kelas lagi guys. Jadi kalau ada yang kali aja ada yang masih kayak tadi kata Pak Tafta ya, kalau misalnya masih ada yang semester masih bisa ikut lagi gitu boleh. Dan BTW nanti batch 4 kami kelasnya kami buka lebih beragam guys. Lebih banyak pilihannya. Jadi kali aja ingin mendalaminya ke arah yang mana bisa banget gitu. Oke. Kalau gitu makasih banyak ya sekali lagi Pak Tafta, makasih juga sudah menjadi DPL dari kelasnya Celereds selama 5 bulan ini. Terima kasih. Gitu. Jadi guys, siapa yang tahun depan mau ikut lagi guys? Kali aja. Nanti dicek aja itunya dicek di website Kampus Merdeka pas sudah mulai buka pendaftaran, dilihat tuh ada kelas apa aja gitu ya dari Celereds. Kalau ada siapa yang tertarik lagi guys? Siapa yang mau ikut lagi? Kali aja mau ngambil sesuatu jalur yang berbeda gitu kan, nggak ke arah sini lagi. Oke, kalau gitu guys kita lanjut ya. Jadi kami ada ngajak seorang data scientist dari Ruang Guru. Ada Mas Adipta di sini. Halo Mas Adipta. Udah boleh Halo Mas Randi. Udah boleh. Halo. Nah guys,
berhubung apa namanya kalian kan banyak tuh yang katanya interest buat ke arah data scientist, data analis gitu ya. Aku coba ngajak Mas Adipta di sini buat sharing-sharing sedikit aja. Gimana in apa ya, in real life kali Mas ya, in real work, in real life work gitu, apa yang terjadi, apa yang dilakukan gitu sama Mas Adipta kan di sini. Mungkin nanti akan ada, pokoknya lebih banyak, nanti lebih banyak sama Mas Adipta deh. Kalau saya ngomong so tahu nanti jadi saya sih ngerti. Oke deh kalau gitu, Mas Adipta monggo ya, aku serahkan panggungnya. Silahkan. Oke, baik, terima kasih ya Mas Randy. Yang pertama mungkin selamat dulu ya buat rekan-rekan yang mengikuti Kampus Merdeka ya. Ini udah bisa dibilang sebagai graduation lah ya. Selamat, semoga ilmunya bermanfaat, seperti itu. Nah, terus yang kedua mungkin sebelum, nanti nih sepertinya itu sesi tanya jawab ya. Nah, sebelum kita buka tanya jawabnya. Nah, mungkin saya berkenalan dulu lah ya, karena seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Nah, mari kita kenalan dulu ya, guys. Oke, nama saya itu Adipta Martulandi, biasa dipanggil Dipta, seperti itu. Nah, kebetulan saya itu sudah bekerja sebagai data scientist, itu kurang lebih 3,5 tahun lebih lah, seperti itu ya. Nah, pernah juga bekerja di data scientist di corporate atau di perusahaan yang non startup ya. Terus sekarang saya di startup di Ruang Guru seperti itu. Nah, untuk mungkin sesi tanya jawabnya lebih ke seperti yang Mas Randy jelaskan tadi ya, kayak seperti apa sih kayak pekerjaan data scientist di dunia nyata atau tujuan pekerjaan, biasanya mereka ngapain, kayak perbedaan dengan data analis atau data engineer itu seperti apa dan sebagainya lah seperti itu. Karena kalau terkait teori-teori kan mungkin kemarin teman-teman sudah belajar ya selama 5 bulan terakhir. Nah, sekarang mungkin lebih banyak ke aplikasinya seperti itu di dunia kerja itu seperti apa. Nah, mungkin nanti teman-teman juga kayak bisa persiapan ya, kayak oh nanti di dunia kerja seperti ini, nanti jadi aku persiapkan hal-hal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, nah mungkin langsung saja ya kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Nah, raise hand pakai reaction ya, nanti langsung bertanya saja seperti itu. Monggo teman-teman jika ada pertanyaan. Iya, boleh. Kalau mau ada yang ditanyain tuh guys, langsung aja. Nanti diceritain langsung sama Mas Dipta ya Mas ya, panggilannya ya Mas ya? Benar, Mas Randy. Iya Mas Dipta, yo. Tuh guys, ada yang raise hand. Siapa itu yang raise hand? Koirul Anam. Oh, boleh. Mas Koirul, aku bukain ya. Aku bukain. Aku iniin mic-nya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam para pemateri, panitia dan semuanya yang dari Accelerate. Saya pengen bertanya tentang untuk menjadi misal untuk lolos untuk posisi data scientist atau data analis itu kira-kira apa aja portfolio yang perlu dibangun, perlu dibuat gitu, terus apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin kita kan masih statusnya mahasiswa gitu, untuk bisa menjadi seorang data analis atau scientist di perusahaan itu tentunya memerlukan semacam banyak kayak portfolio dan lain sebagainya gitu, Pak. Dan persaingannya pun tidak mudah gitu untuk menempati posisi di data analis atau data scientist gitu. Mungkin itu saja. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan, terus kira-kira persiapannya bagaimana gitu. Ya, terima kasih.
Oke, mungkin langsung saya jawab saja ya. Terima kasih ya Mas Koirul Anam atas pertanyaannya. Keren-keren pertanyaannya. Nah, jadi mungkin intinya adalah kayak persiapan apa sih yang perlu dilakukan ya untuk nanti menjadi data science, terus juga portofolio apa yang perlu disiapkan. Nah, yang pertama jelas itu teman-teman harus sebenarnya ada 3 komponen ya. 3 komponen buat teman-teman itu kayak menjadi data science ya, secara garis besar. Yang pertama itu programming. Nah, ini sangat wajib ya, sangat wajib. Ya karena apa? Karena teman-teman kayak bakal mengolah data, memanipulasi data. Ini manipulasi bukan memanipulasi angka-angkanya, kayak transformasi data lah, itu seperti cleansing data dan sebagainya, itu pakai programming ya. Dan sekarang yang 90% itu pakai Python ya. Jadi teman-teman jika belum paham terkait Python, silakan diperdalam lagi ya. Karena menurut saya itu hal yang wajib. Kenapa kok hal yang wajib? Karena jika nanti teman-teman apply di pekerjaan data science, itu pasti ada yang namanya technical test. Nah, technical test ini kayak teman-teman dikasih study case, use case, dan pengerjaannya itu wajib pakai programming itu tadi. Salah satunya itu Python, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait matematik sama statistik ya. Ini juga teman-teman harus paham. Mungkin bagi teman-teman IT yang tidak ada background matematik atau statistik mungkin rada kesusahan. Cuman yang perlu dipahami adalah mungkin belajar dulu terkait garis besarnya dulu ya, kayak matematik statistik itu seperti apa pengukurannya, kayak mean, median, standar deviasi, variance, dan sebagainya. Kalau matematik berarti mungkin aljabar linear dan sebagainya, itu perlu paham, mungkin nggak terlalu detail tapi ya kulitnya itu juga paham. Nah, terus yang ketiga itu soft skill terkait bisnis sense itu juga wajib diketahui. Nah, biasanya kalau bisnis sense ini dipelajarinya itu mungkin sambil bekerja atau sambil mengerjakan use case, itu biasanya seperti itu. Nah, terus untuk yang dipersiapkan terkait portofolio, biasanya itu terkait project-project yang pernah teman-teman kerjakan, seperti itu. Nah, kebetulan saya dulu pas masih kuliah itu pas skripsi saya itu terkait data science. Nah, ketika saat saya fresh grade dan apply data science tuh kayak ditanyain, Mas pernah ngerjain project apa aja? Nah, itu saya cerita aja terkait skripsi saya terkait data science, data analis itu. Saya pernah ngolah data itu seperti ini, pakai time series, metodenya seperti ini, terus hasilnya seperti ini, dan kesimpulannya seperti ini. Nah, itu yang paling penting itu terkait project-projectnya sih, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham terkait GitHub, itu juga bisa pakai GitHub buat showcase portofolio teman-teman, seperti itu. Karena biasanya kan portofolio itu dalam bentuk codingan juga, dalam bentuk Python script juga, atau Jupyter Notebook kan, seperti itu. Itu juga bisa digunakan, seperti itu. Nah, untuk sertifikasi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, karena mungkin kalau secara proporsi ya, portofolio project itu mungkin 80% untuk sertifikasi mungkin misalnya 20% ya, seperti itu. Jadi teman-teman silakan kayak ngebangun project-project, projectnya ini mungkin project nggak harus project nyata ya, kayak teman-teman menemukan dataset di internet dari Kaggle atau dari Google terkait dataset menarik nih, terus teman-teman olah sendiri, lalu teman-teman bikin PowerPoint-nya, itu juga bisa seperti itu. Itu juga bisa di showcase atau ditunjukkan saat mungkin nanti lulus kuliah dan interview kerja. Seperti itu, Mas Koirul Anam. Apakah menjawab terkait pertanyaan tadi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau dari jurusan misal bukan statistik atau matematika atau IT gitu, kira-kira bagaimana ya, Kak? Oke, sebenarnya tidak masalah ya, karena jujur untuk S1 saya itu kan teknik industri ya, jadi kayak teknik industri, jadi kayak nggak ada irisan sama jurusan IT atau matematik, statistik, atau sistem informasi, atau ilmu komputer, sebagainya. Itu nggak masalah, soalnya dulu itu kalau nggak salah itu saya tuh kebetulan ya, saya kebetulan tuh lolos screening test, lolos screening CV, setelah itu ada technical test. Nah,
technical test ini sebenarnya menurut saya itu yang paling menentukan, karena kan ini diuji skill teknis kita. Nah, kebetulan saya dulu itu skripsi saya itu juga sudah pakai Python ya, jadi saya mengerjakan technical test pakai Python dan alhamdulillah lolos seperti itu. Nah, jadi kayak teman-teman jangan minder dulu ya, kayak oh ini jurusan data science itu hanya untuk IT, matematik, statistik, ilmu komputer, jangan seperti itu dulu. Yang penting kayak teman-teman kalau misal yakin punya skill yang mumpuni, terus punya portofolio itu nggak apa-apa, dicoba saja seperti itu, Mas Khairul Anam. Karena ya saya sendiri tuh S1-nya itu teknik industri sih. Baru yang S2-nya itu saya ambil IT buat memperdalam data science-nya seperti itu. Oke, mungkin next pertanyaan ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Izin bertanya, Kak. Silakan Mas Galang. Baik, saya Galang Snagro izin bertanya, kalau misalnya di data science itu skill itu harus jago nggak ya, Kak? Terus untuk skill visualisasinya juga itu harus jago nggak? Kira-kira seperti itu, Kak. Terima kasih. Yang kedua skill apa Mas? Yang pertama kan Visualisasi, Kak, kayak Tableau sama Power BI, Kak. Oke. Nah, ini juga pertanyaan mantap Mas Galang. Oke, nah jadi mungkin ini di beberapa perusahaan itu beda-beda ya, kayak skill requirements-nya. Cuman kalau untuk data science itu biasanya tidak terlalu megang ke arah SQL. Jadi SQL itu biasanya dipegang sama tim data analis biasanya. Cuman tim data science juga perlu SQL kayak apa? Kayak kita mau ngambil data dari database, kita mau ya istilahnya kita ngambil data lah dari database. Cuman kalau tim data science itu kayak nggak perlu advance lah, mungkin medium lah seperti itu ya untuk skill SQL-nya. Biasanya yang harus advance skill SQL-nya itu adalah tim dari data analis seperti itu. Terus yang kedua terkait visualisasi data. Ini sebenarnya wajib ya, teman-teman tuh kayak wajib ya bisa sih, seenggaknya bisa dan tahu juga beberapa tools visualisasi kayak kalau di Google itu ada namanya Google Data Studio atau Tableau atau Power BI. Nah, itu sebenarnya wajib juga sih. Cuman juga tidak terlalu advance pun nggak masalah. Biasanya yang pakai visualisasi data yang seringnya ya itu tim data analis sama business intelligence seperti itu. Lalu Mas, terus data science ngapain Mas? Nah, data science pakai juga, cuman mereka nggak terlalu deep ya seperti itu. Data science itu lebih ke arah programming-nya itu lebih kuat, dan dari sisi yang lain itu machine learning-nya itu juga harus kuat juga. Karena biasanya kayak yang ngotak-ngatik algoritma machine learning, kayak bikin rekomendasi sistem, bikin sistem prediksi, itu biasanya tim data science. Jadi mereka lebih ke arah sana. Nah, untuk SQL sama Tableau atau Google Data Studio biasanya tim data analis. Seperti itu Mas Galang. Itu kalau di perusahaan saya seperti itu. Beda lagi mungkin di perusahaan lain tuh case-nya juga beda ya. Jadi disclaimer dulu, ini depends on perusahaan. Cuman untuk secara general itu seperti itu Mas Galang. Baik, Kak. Terus saya mau bertanya lagi, kan kalau misal data science itu kan kakak itu kan bikin model ya, kayak bikin model. Nah, jadi aku mau tahu biasanya kakak itu modelnya pakai metode machine learning apa sih? Kan harusnya kan kalau misalnya data science yang udah senior gitu ya, mereka kan pastinya makanya model-model kayak deep learning kayak CNN, RNN kayak gitu ya, Kak. Nah, kalau kakak itu biasanya pakai model apa sih? Gitu. Soalnya buat belajar bikin portofolio modelnya juga, Kak. Gitu, Kak. Oke, Metode deep learning atau machine learning apa yang biasa kakak pakai gitu sih? Oke, nah ini sebenarnya case by case Mas Galang ya. Jadi kita sebagai data scientist itu kayak nggak selalu pakai satu metode, tergantung beberapa case. Yang pertama, project-nya itu seperti apa, data yang ada itu seperti apa. Nah, ketika kita bisa pakai model paling simpel dan itu hasilnya bagus, misal contoh kita pakai logistik regresi atau naive Bayes, itu
dan itu works dan hasilnya bagus, kita bakal pakai itu. Cuman mungkin ketika pakai yang simple dan nggak bisa, kita pakai yang lebih advance seperti XGBoost, kayak like LGBM dan sebagainya. Nah, untuk case deep learning ini biasanya kita sangat menghindari pakai deep learning ya, kecuali memang datanya itu berupa teks, image, atau data suara seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama deep learning itu cukup kompleks metodenya. Jadi kita harus juga paham cara menggunakan deep learning yang optimal seperti itu. Jadi biasanya deep learning ini kita gunakan ketika data-datanya itu berupa data unstructured ya. Teman-teman kan mungkin udah belajar structure sama unstructured data kan. Unstructured kayak data image, data teks, data suara, itu di ruang guru itu ada semua. Nah, kalau datanya itu kita pasti pakai deep learning. Kalau pakai model biasa, itu jelas nggak bisa. Dari sisi pemrosesan lama, dari hasilnya pun nggak akurat. Seperti itu, Mas Galang. Jadi, silakan Mas Galang kalau mau pakai deep learning, itu saran saya itu pakai data-datanya itu data image, data teks, atau data suara. Kalau datanya cuma mungkin data table seperti CSV atau Excel, itu pakai deep learning biasanya overkill ya, terlalu OP atau terlalu bagus. Jadi bisa pakai yang di bawahnya seperti like gradient boosting, logistik regresi, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, baik, paham. Terima kasih, Kak. Nah, oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Silakan saya buka satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Mas Dipta, Mas Koirul Anam nanya di chat tuh Mas, bagaimana perjalanan kakak belajar data science dari awal hingga saat ini? Oke, siap-siap. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhirnya ya. Nah, jadi ini mungkin cukup rumit ya. Mungkin saya cerita dulu. Dulu S1 saya itu kan teknik industri ya, dari UGM. Nah, itu kebetulan itu pas pemilihan, biasanya kan di semester-semester akhir kan ada ini ya, kayak mata kuliah pilihan ya. Nah, kebetulan saya tuh orang yang males buat war SKS, war makul kayak gitulah. Nah, jadi ya saya tuh biasanya tuh dapat kelas sisa lah. Kelas-kelas apa? Kelas-kelas yang populer itu udah diambil teman-teman saya dapat kelas sisa. Dan kelas sisanya itu yang malah membawa saya ke sini. Soalnya apa? Dulu kelas sisanya itu yang pertama adalah artificial intelligence, yang kedua adalah business forecasting. Nah, dan bahkan itu kelas artificial intelligence itu AI yang sekarang lagi booming itu dulu tuh yang minat itu cuma 9 orang. Jadi satu kelas tuh saya cuma 9 orang, dan kalau teman-teman pada nggak datang ya paling cuma 5 orang sama satu dosen kayak gitu. Jadi malah kelas privat. Nah, gara-gara itu malah itu saya kayak tahu ternyata kayak di situ saya belajar terkait machine learning itu apa, deep learning itu apa, dan akhirnya saya tertarik dan di situ saya mulai belajar Python ya, belajar Python. Lalu untuk skripsi saya, nah karena saya sudah kayak wah ini kayaknya cocok saya terkait bidang ini, jadi kayak itu sangat bukan teknik industri sekali ya. Nah, akhirnya saya memilih dosen pembimbing yang background-nya itu terkait data science. Nah, kebetulan ada satu, dan kebetulan saya dosen pembimbingnya itu. Nah, ya akhirnya saya skripsi saya terkait data science, dibimbing dosen itu, di situ saya belajar Python, dan ya itu bisa dibilang itu mungkin satu portofolio saya itu, cuma satu itu saja terkait skripsi ya. Nah, setelah itu baru saya apply pekerjaannya pun beberapa ada yang di bidang data dan beberapa mungkin ada di bidang teknik industri. Nah, kebetulan pas keterimanya itu yang di bidang data science, dulu itu di Astra ya. Di Astra itu keterima data, dan sesuai yang aku bilang, saya lolos screening, terus juga ada technical test, karena kebetulan juga saya udah belajar Python dari kuliah, jadi itu kayak sangat membantu ya. Jadi saran saya teman-teman kalau mungkin ada waktu luang itu belajar Python atau belajar data science itu sangat berguna nantinya. Nah, terus lalu setelah itu ya keterima di Astra ya. Pas saat interview sama manajer saya pun ditanyain, bukan ditanya, Mas sertifikasinya apa, bukan seperti itu, tapi pertanyaannya adalah, Mas udah pernah ngerjain project apa aja yang terkait data science.
Makanya saya wejangan atau tips trik ke teman-teman, perbanyaklah portofolio project teman-teman. Sertifikasi ya 1-2 itu nggak masalah seperti itu. Karena saya pun dulu nggak punya sertifikasi kan. Nah ya sudah, saya alhamdulillah keterima di Astra selama 2,5 tahun ya. Di Astra itu di corporate, terus akhirnya saya memutuskan pindah ke startup di Ruang Guru seperti itu. Nah untuk di Ruang Guru ini kayak oh ya pas di Astra itu kayak saya baru mulai S2 saya ya di BINUS. Saya mengambil IT juga seperti itu. Nah baru setelah itu saya pindah ke Ruang Guru ya buat data science, kayak pengen tahu kayak data science di startup itu seperti apa sih. Dan ternyata memang kalau di startup itu biasanya project-projectnya itu lebih kompleks ya. Di Astra tuh saya jarang pakai deep learning, tapi kalau di Ruang Guru ini sering sekali pakai deep learning seperti itu. Jadi memang ya project atau use case itu juga tergantung dari perusahaan yang mungkin teman-teman masuki nantinya. Nah, jadi itu mungkin kayak sedikit cerita ya terkait bagaimana perjalanan saya sebagai data science, dan perlu disclaimer saya lulusannya itu teknik industri, jadi kayak bukan benar-benar lulusan IT, cuman saat kuliah saya belajar Python itu secara manual dan ya otodidak lah seperti itu. Jadi ini salah satu buat memotivasi teman-teman juga ya, kayak nggak usah minder sama jurusan kalian, sesuai yang dijelaskan sebelum-sebelumnya tadi sama pemateri-pemateri, kayak bidang IT itu sebenarnya bisa dimasuki jurusan apa saja, asalkan teman-teman punya skill dan kemampuan di bidang tersebut, seperti itu. Nah, mungkin itu secara singkat ya, dari perjalanan karir saya, seperti itu. Nah, gimana Mas Randy terkait agenda selanjutnya? Oke, Mas Dipta, I think udah cukup sih kayaknya. Iya, gitu. Mungkin nanti bisa lanjut ngobrol sama Mas Dipta, mungkin di mana Mas? Di LinkedIn atau di mana gitu? Bisa kan? Boleh nggak sih, Mas? Boleh. Boleh lah ya. Nah, nanti LinkedIn saya sesuai nama saya ya, Adipta Markulandi. Jadi jika teman-teman nggak ada pertanyaan bisa ke LinkedIn saya, nggak masalah. Seperti itu. Udah di-add, Kak. Oke, siap-siap. Udah di-add, Mas. Ternyata. Aku juga add ya, Mas. Yeah. Oke deh kalau gitu, Mas Dipta, makasih banyak ya. Tadi sharing-sharingnya sedikit. Kiranya Sama-sama. semoga ilmu-ilmu yang dari Mas Dipta tadi tuh teman-teman juga bisa bisa diterapin. Oke. Kalau gitu Mas Dipta sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Mas mungkin ada di acara-acara lain yang nanti yang bersama Celeres sekali. Oke, teman-teman. Ada ini ya, aku mau ngasih ada video selamat gitu dari guys, ada video selamat dari Bapak Jakarta nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat untuk siswa dan siswi kampus Merdeka Celeres atas kelulusannya dalam kelas studi independen kampus Merdeka Big Data and Business Intelligence di Celeres. Insya Allah yang dipelajari bisa memberikan manfaat dan bisa juga membantu dalam pengembangan karir teman-teman semua. Sekali lagi selamat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi ada itu ya tadi ucapan selamat dari Bapak Anies Baswedan buat teman-teman semuanya. Benar tuh kan kalau kata Pak Anies kan kiranya yang kali aja yang moga-moga yang kalian dapat selama 5 bulan beneran bisa diterapin gitu in real life ini gitu kan. Amin Pak, amin. Amin banget. Amin. Nanti kita salamin kita salamin buat kita salamin ke Pak Anies ya. Oke guys, kalau gitu udah mau sampai di ujung udah mau jam 8 ya. Aku ada ini. Jadi ada beberapa kayak bisa dibilang kayak honorable mention gitu ya. Honorable mention. Apa sih ngomongnya, gue juga bingung sih sebenarnya, sorry. Jadi aku mau ngasih selamat dan
ada beberapa teman-teman di sini, ada 13 orang, 13 teman-teman yang persentase kehadirannya 100% selama 5 bulan. Jadi moga-moga 13 orang itu ada semua di sini ya. Nah, ini bukan awarding session yang gimana banget gitu, tapi hanya kayak tadi aku bilang, kayak tadi saya bilang ada sedikit honorable mention aja gitu ya. Yang pertama itu ada Kak Nadiatus Silvi. Halo Kak Nadiatus Silvi. Yang kedua ada Kak Asriana, ada Kak Putri Utami Rukmana, Muhammad Zulfikar Arifin, ada Yovan Yudhistira, ada Nurul Aida Salsabila, ada Herlina, ada Muhammad Fatah Nuryanto, ada Audia Fadila Alfat, ada Kak Nando Dias, ada Kak Sopiana, dan Kak Yusril Afandi, dan Kak Arizal Nur Islahuddin. Weh, selamat yang 100%. Kalian coba itu kasih ini, kasih, nah gitu loh, ada gitu reactionnya, ada gitu. Nah, ya terus. Mantep lo semua. Mantep. Buat kalian yang 100%, mantep. Gila lo. Kalian rajin banget sih. Seandainya aku kuliah gitu ya guys ya. Enggak lah, dulu saya kuliah juga kayak gitu. Aku 120%. Iya gas. Emang ada Kak. 120% tuh. Bener. Sama ada sedikit ini ada beberapa honorable mention dari kakak-kakak apa namanya nih, kakak-kakak mentor. Dari Kak siapa namanya, ada yang aktif nih ya, pilihan ada dari mentor Kak Cynthia tuh ada Kak Adinda Trihardini sama Kak Guru Sukmo, lalu juga ada Kak Sopiana, ini yang rapih, rajin kalau kata Kak Cynthia. Siapa di sini yang anak-anaknya Cynthia, guys? Terus ada yang angkat tangan langsung, Afrizal Mukti. Kamu anaknya Cynthia ya? Anak real. Terus ada nih dari Kak Sarah juga nih, ada nitip, ada nama nih, ada Kak Ahmad, ada Kak Tasya Juli Cantika, sama Kak Wahidatul Wardah. Tuh, ada yang katanya aktif banget tuh katanya. Kalau di kelas di tengah-tengah tuh pada mulai aktif gitu. Sama terakhir nih ada Kak Fajar sama Kak Asfar, nggak ngasih nama ke saya ya. Jadi kalian omelin mereka berdua aja. Nih kalau dari Kak Angga juga ada 3 nih. Yang aktif nih, ada Audia Fadila Alfat, Muhammad Pria Luhur Pambudi, sama Rahayu Rizky Putri. Itu anak-anaknya Angga ya. Tim pasif nggak apa-apa. Saya juga waktu kuliah pasif kok, nggak banyak ngomong. Saya kan pendiam banget orangnya dulu. Waktu kuliah nggak apa-apa, Kak Agnes, nggak apa-apa. Ya selamat buat teman-teman yang udah apa ya, bisa dibilang kayak ya udah lah ya, kalian aktif, kalian ini. Tapi yang pasif, yang apa segala macam itu bukan sebuah masalah lah ya. Kayak ya udahlah, semua orang punya ininya masing-masing kan, punya caranya masing-masing. Aldo Andika, tim dengerin aja. Enggak, Aldo Andika, kamu di kelas saya, kamu tidak dengerin aja. Kamu banyak bicara. Oke deh, kalau gitu mungkin apa namanya, saya mau tutup bentar lagi. Atau ada mentor yang ikut malam ini siapa aja? Ada Kak Angga, ada Kak Asfar, ada Kak siapa lagi? Ada Kak Wildan, ada Kak Nina. Kak Nina ada nggak sih? Ada Kak Nina juga. Sama siapa lagi tadi saya lihat, tadi kayak Deng nongol, namanya siapa ya? Nah nih mungkin dari mentor ada perwakilan atau dari trainer ada perwakilan 1 orang yang mau kasih sedikit apa ya, kata-kata lah gitu buat teman-teman kampus Merdekanya kan. Siapa yang mau ini? Kak Angga mungkin. Kak Angga, aku ini mic-nya. Kak Angga mau kasih ini nggak buat teman-teman kampus Merdeka atau Kak Asfar? Guys, mereka teman-teman mentor ini kalau di kelas pada sediam-diam ini juga nggak guys? Kayaknya setahu saya Angga nggak sediam itu deh.
Ayo, 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 ayo. Biar teman-teman mungkin Kak Wildan, oh Kak Wildan nggak ada guys, ternyata guys. Salah saya, maaf. Atau Kak ini deh, Kanina, kasih sedikit sepatah dua patah kata dong buat teman-temannya. Kata Kak Angga sinyal jelek nih. Bang Kak Angga tuh banyak alasannya. Ayo, ayo. Kanina ngomong Kak. Sinyal. Oh enggak, kok bisa ya semuanya alasan sinyal hilang-hilang ya. Oke. Kalau gitu guys, sebelum kita closing terakhir, ada satu video lagi guys nanti. Ada ucapan selamat satu video lagi. Sebelum kita kasih video terakhir, on cam dong, on cam. Malam terakhir. Masa nggak ada yang on cam? On cam. Ayo on cam yuk. Semuanya on cam yuk. Ayo. Awas ya nggak on cam ya. Yang nggak on cam gua kick dari room ini terus nggak bisa masuk lagi. Bodo amat. Nah gitu dong. Gile. Siap. Ini tuh on cam tujuannya nanti kita sesi foto. Ntar sebelum sesi foto ada satu video ucapan selamat lagi guys dari seseorang yang bisa dibilang saat ini lagi cukup terkenal ya. Lagi jadi ini di mana-mana gitu, lagi rajin dapat terima job macam-macam gitu. Gila, nyalain kamera semua. Seandainya pas kelas public speaking lu pada nyalain kamera gini semua ya, happy gue. Bentar, gue play dulu videonya ya. Bentar. Kali sayang, saya Ali Taher, mantan suami Dewi Persik mengucapkan selamat untuk siswa-siswi kampus Merdeka Accelerates ya atas kelulusan dalam studi independen kampus Merdeka Big Data dan Business Intelligence di Accelerates. Semoga apa yang selama ini diajarkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk karir teman-teman semuanya. I love you so much. Wow. Mantap. Itu closingan ya tadi. Pada ketawa deh. Kalian mending undang dia ke kampus kalian masing-masing tuh kalau mau bikin acara. Yeah. Tadinya mau kami minta tolong nyanyi guys, nyanyi Oasis sebenarnya gitu. Cuman jauh salah ya. Oke deh kalau gitu teman-teman kayaknya udah ini juga ya, udah cukup panjang malam ini, 1 jam yang tidak berasa ya sebenarnya. Jadi sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semuanya. Makasih atas 5 bulannya. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah. Dari ini saya mewakili tim mentor, tim Accelerates, tim trainer juga. Permintaan maaf ya kalau ada salah-salah atau yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Moga-moga apa yang kami telah berikan kepada kalian bisa berguna untuk kedepannya ya teman-teman ya semua ya. It's been a good 5 months sih, seriously. Dan saya juga waktu itu sempat ngisi kelas public speaking. Makasih ya waktu itu udah pada datang, yang udah pada datang. Kalau mau kelas lagi sama saya bilang aja, saya nggak mau. Sayanya udah bosen. Oke deh guys, kalau gitu kita ini dulu kali ya. Gimana sih biar jadi gede? Gue mau sesi fotonya bareng-bareng biar rame. Nah gitu loh. Guys, kita ini dulu ya. Bukan foto bersama, screenshot bersama. Tadi ada yang nanya Kak, boleh minta videonya nggak? Iya nanti dikasih ya videonya. Yang Ali Taher kan? Oke, yuk kita foto, kita sesi foto dulu. Kamera nyala kamera.
Guys, jadi di sini ada 3 page ya. Gua satu-satu, kalian senyum 3 kali karena kalian nggak tahu kalian ada di page yang mana. Nyalain. Ya Kak, Aldo Taher, mantap. Guys, thank you banget ya. Ayo foto dulu. 1, 2, 3. Salah. Maaf. Salah. Oh gitu caranya. Oke. Yuk, sekali lagi yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. 4 kali berarti. 3 kali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, page berikutnya. Senyum lagi lo semua ya. Lo nggak tahu kan lo ada di halaman yang mana kan? Nah. Masih senyum lagi. Tuh, Kak Yoga sama anaknya guys. Ayo senyum. 1, Kak Salsa nggak nyalain kamera, Kak Salsa parah banget. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, halaman terakhir. Wah, ini dia nih. Mati bang. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sip. Dokumentasinya nanti ini ya. Nanti kami share bareng ya. Sama tadi yang minta videonya Kak Aldi Taher, sama yang minta videonya Pak Anies. Ya nanti boleh. Boleh kok. Boleh nanti boleh dibagi kok. So guys, sekali lagi, makasih banyak ya. Discord Celeres tetap ada, tetap aktif. Kalau kalian mau banyak-banyak ngobrol sama saya gitu, atau nggak sama saya sih, sama yang lain-lain, it's still open. Kita masih ada di situ ya, kita nggak pisah. Kayak tadi kata Mas Yoga, kita nggak pisah, kita masih ada di situ. Yang pisah cuma acara Kampus Merdekanya aja kok. Cuman MSIB-nya doang kok. Yang sisanya semua masih ada. Di LinkedIn masih bisa di reach, di Discord masih bisa. Mau tukeran akun Mobile Legends bisa, mau main Stumble guys bareng-bareng masih bisa. Mau ngapain kayak gitu, itu terserah, bisa aja pokoknya semua masih aktif. Oke, kalau gitu sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Yoga, Mas Dipta, Mbak Salsa, sama Bapak mana Bapak Tafta. Pak tadi turun lagi namanya. Sama Pak Tafta juga. Makasih banyak teman-teman semuanya. Ya, so saya tutup acara malam ini ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa bawel-bawel di Discord ya. Dan jangan lupa follow semua sosmednya Celerate dan celerate.school. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Sukses. Terima kasih Kak Randy. Ya. Terima kasih Kak Randy. Ya. Makasih. See you, Kak. See you.